Melayani setelus hati, melayani sebagai boti. Melayani tanpa masalah, akar gingseng meledak. Yang itu tuh yang sana. Bukan ini yang bawa, lihat. Anak sama bapak, cakep. Aki-aki anjir. Ya udah yang naik ke. Bunda Ituil, kakak itu kedatangan tamu dari Jerman. Say hi dulu dong. Kain deg-degan nyanyi. Kakak Rias namanya ya, tapi sering dipanggil. Bentar. Ini boleh ngomong apa aja nggak? Ini buat YouTube nggak ada YouTube filter, bebas, ya. Bebas kan? Bebas. Namanya Ce Entat ya, yeay. So Ce Entat, gimana perjalanannya dari Jerman ke Austria? Dari Munich sih, bangun Munich. pagi ke dingin banget. Mandi nggak sih? Aku nggak mandi jujur. Aku juga nggak. Itu udah biasa di sini. Jangan sering-sering mandi, nanti keriput ya. Dan airnya keras ya di sini. Iya, pakai air keras. Di sini tuh sampai tulang-tulang melupas. Iya. Oke, next question ya, langsung aja ke pertanyaan panas kita ya sekarang ya. Langsung. Gimana ketika Centat keluar ya dari rumah untuk liburan, Pak RT-nya gimana nanti di sana? Bisa ngurus diri sendiri. Oke, jadi Bisa kok. nggak minta hoe-hoe? Enggak sih. Ya enggak lah, libur lah. Hoe-hoe virtual nggak juga? Enggak pernah sih, karena bingung kalau HW virtual itu. Karena yang puasin jadinya handphone. Oke. Iya nggak sih, Bo? Nggak menyentuh dinding surga ya? Enggak ada. Punya dinding surga? Ada dong. ada. Lebih legit daripada? Pastinya. Lebih nyokop. Oke. Lebih gini. Oke, Centat atau Karyas, tolong dong ceritain sedikit tentang pertemuan Pak RT dan Centat waktu pertama kali. Sebelum saya jawab, boleh saya bilang sesuatu nggak? Apa? Saya tinggalnya di kiri, boleh tukeran tempat nggak? Aku di sini pesek Bunda. Kalau aku di sini aku pesek, ya udahlah. Oke. It's okay. Nah kan gitu. Oke. Jadi aku MC-nya dong. Nggak Kalau apa-apa, gitu. it's okay. Ini kan bintang tamu. Ganteng tuh. Itu anjir, itu yang warna coklat. Enggak, ini. Ini yang itu tuh yang sana. Bukan ini yang bawa, lihat. Anak sama bapak, cakep. Aki-aki anjir. Ya udah yang naik ke. Oke, ceritain dong sedikit tentang pertemuan Pak RT untuk pertama kali dengan Karyas dan menuju pernikahan ya. Pas menuju pernikahan, sampai menuju pernikahan. Sedikit aja. Enggak, sedikit panjang ya itu ya. Disingkat sedikit aja. Minum dulu, Mbak. Makasih, Mbak. Iya. Jadi dulu kan Jakarta pindah kerja ke Bali kan. Dia pindah kerja ke Bali, terus lagi nggak tahu pulang kerja apa istirahat makan gitu, ke tempat makan. Ada satu kafe di Bali yang sekarang udah tutup gara-gara COVID. Di situ kita bisa makan, bisa ngafe, bisa renang. Aku lupa nama, Uma kalau nggak salah. Uma, oke. Tahu kan? I know. Yang ke Lava Pela. Nah, waktu aku datang, dia renang tuh pakai kancut segala macam. Udah ngeliatin udah set gitu, udah gitu. Jadi udah keker ya. Cuman kalau Eke tuh nggak terlalu fokus ke dia karena jujur li ya bukan tipe Yasai gitu loh, karena dia agak-agak pendekar gitu. Cuman ya dia ngajak kenalan, ya kita ramah aja gitu, Aduh maaf ketuel, kampung. It's okay. Enggak, gitu. Sorry, Centat tingginya berapa? Aku 183. Saja. Aku kayak bogel, Bun. Tadi kecil banget, padahal gue tinggi loh ya. Nanti tanggal 15 aku fashion show ya, Bu. Victoria's Secret. Oke. Adriana 5M. Ember. Aku Adriana 7,5 gitu. Tinggi banget dia ya. Lanjut. Abis itu ya udah kenalan, dia langsung ajak dinner. Ya udahlah, aku tuh mikirnya waktu itu tuh pasti ini mah bule-bule sama aja lah. Yang cuman aku inget banget ada teman aku, sobat aku si Randy bilang, lu tuh bisa nggak stop negative thinking sama orang gitu. Lu pengen punya jodoh bule tapi lu selalu negative thinking sama bule, katanya gitu.
orang ngajak makan malam datang aja. Iya tapi makan malamnya di hotel Ren, aku bilang gitu kan. Oh emang Pas di hotel? ember di hotelnya dia pasti dibungkus belum tentu. Jong, boleh ngomong sih nggak sih? Boleh. Boleh. Okay. Tentu katanya gitu kan. Abis itu ya udah datang, tapi kok malam itu dia cakep gitu. Ada kan? Ya udahlah, ya. bolehlah dibungkus gitu loh. Setelah itu kita masuk kamar segala macam, ke ngobrol. Pas tidur tuh kita udah jam 2 jam 3 kita tidur. Sebenarnya udah telenji, tapi waktu itu tuh bingung kok dipeluk doang gitu. Aku mikir ya udah dia nggak suka sama aku. Ternyata dia emang niat serius gitu loh. Selang 3 bulan lah dia sering banget. 1 bulan terakhir di 3 bulan pertama itu dia pulang pergi Indonesia, Singapura, Thailand itu sampai 4 kali. Jadi Jerman, Bali, Jerman, Thailand, Jerman, Bali, terakhir Jerman, Singapura. Di Singapura dilamarlah aku. Gitu. So sweet ya. Jadi sebenarnya hari pertama aja udah dibungkus. Hari pertama aku pengen dibungkus. Tapi emang nggak ngapa-ngapain. Dianya nggak ngapa-ngapain. Akunya mikir, oh dia nggak suka aku gitu. Overthinking, negative thinking Karena mikirnya kan biasanya dibungkus ya, Bo, kalau orang bule. Kayaknya juga pengen dong. Biasanya hohe ya. Tapi ternyata emang Pak RT ini serius, Bunda. Jadi dia nggak diapa-apain dulu. Sebenarnya percaya nggak percaya pas Covid aja, dia tuh nggak ada yang namanya minta pap segala macam. Karena pas Covid aku kerja, ya. Aku nggak ada kepikiran ke sana. Tapi ada teman kerja aku yang sama suaminya lagi dinas keluar aja seminggu tuh pap gitu loh. Lu nggak pernah, Cong, gitu. Iya ya, laki gue gimana ya? Terus aku nanya ke dia, enggak deh, jadi kita tuh banyak kesamaan gitu. Kayak gitu. Bintangnya apa sih, Centat? Aku bintangnya bintang 7. Bintangnya Sagittarius, zodiak kan? Pak RT? Capricorn. Kenapa? Januari? Enggak, Desember. Akhir. Gue Capricorn. Masa? Itu gimana sih orangnya, tolol ya? Nyebelin banget Capricorn itu. Bukan lagi. Kau kuat banget. Bukan lagi. Capricorn itu mana siapa? Sawadikap ya pemirsa. Jadi dia kelihatan sabar memang. Baik. Kalau ada orang nanya baik, tapi baik. Ribet. Maaf ya kalau agak bodoh-bodoh sama kamera. Kampung. Okay. Kampung banget. It's okay. Tapi emang Capricorn begitu menyebalkan. Kadang-kadang menyebalkan. Tapi baik. Egois. Baik, dermawan. Baik. Dan peka. Sagittarius dan Capricorn. Sebenarnya yang nakal Sagittarius. Nakal banget gitu. Jadi aku tuh tipikal orang yang gue nggak mau joget di lantai, di meja. Sagittarius emang gila ya. Kalau lagi di luar dia. Tapi ngadepin Capricorn sabar dong Eke, untuk seorang Sagittarius. Dia turun. Kan. Biasanya Eke harus nurunin ke Sagittarius sama Eke. Biasanya Sagittarius nggak mau kalah dia. Nggak mau. Dengan Capricorn, aku udah di fase kalau berantem sama dia tuh sekarang tuh diem. Atau kalau nggak aku cuma ngomong gini, sediem nggak? Iya, diem dong. Karena udah saking keselnya. Kalau nggak aku melotot, udah dia diem. Kayak gitu. Bapak-bapak ngondek banget jalannya. Hijau kita kematian. Ember. Itu Cindo, Cai. Mana sih? Cindo itu. Ada nggak sih Cindo boti di Indo? Ada banyak. Tempat nge-gym. Punya mantan. Ada banyak tempat nge-gym. Ada mantan dia banyak. Ada. Aduh. Balik lagi masih bersama Centat dari Jerman ya. Dari Tasik sih, lebih bangga. Dari Tasik ternyata dia Mojang Tasik 2010. Sebenarnya bahasanya waktu itu Jajaka Ibu, cuman saya tuh tahu nggak sih kalau misalkan Jajaka kan dikasih kujang, kalau Mojang dikasih mahkota kan. Pas dikasih kujang, Mojangnya pas dikasih mahkota. Itu buat gue nggak bisa gitu. Mau dijambak pakai gelung, pakai sanggul ya Bo namanya. Sanggul. Nggak bisa kan gitu. Lucu ya Centat ya. Tapi Centat ini tipikal, menurut aku ya, tipikal yang berani menghadapi komentar netizen ya. Betul, kasar, malah keterlaluan kadang-kadang Eko, sampai di banned berkali-kali. Enggak, tapi gue lucu kalau ngeliat dia gitu Bun ya. Jadi dia nggak ada ampun gitu Beb. Apa sih yang buat Centat berani gitu loh?
awal-awal TikTokan tuh sebenarnya aku nyoba buat sabar ngadepin netizen, sekalian ngelatih kesabaran sih, Bo, gitu loh. Karena kan netizen Indo wah gila ya, gitu loh. Tapi kok gue mikirnya gini loh, gue apa sih? Gue nyari follower enggak juga. Dan gue tuh kadang stres juga gitu untuk ngadepin orang itu yang kita hadepin dengan kesabaran, mereka semakin puas. Menyerang, ya. Semakin puas. Ketika kita serang juga mereka, ternyata mereka malah yang ngeblok kita gitu. Dan buat gue itu kepuasan gue menang gitu. Karena setiap pembulian, setiap hate comment segala macem itu harus dilawan sampai ke akar-akarnya kebiasaan jelek. Itu Sagittarius banget sih. Nggak mau dia Sagittarius begini, dia ngadepin orang yang membenci gitu. Jelas. Keren banget. Oke, next question dari aku ya. Ya iyalah, cuma lu sendiri. Kan ada iblis di sini. Agak-agak deh. So, apa yang membuat Cinta akhirnya jatuh cinta sama Pak RT gitu ya, selain dia baik tadi. Lanjutin yang tadi, karena dilamar, terus Eko jawabnya waktu itu apa gitu. Iya, enggak. Kan udah cerita ya, sebenarnya waktu itu tuh ngejawab, aku bilang, aku mau kok untuk serius sama kamu. Tapi setelah itu, aku harus nanyain banyak pertanyaan sama kamu untuk pertimbangan aku. Yaitu aku tuh nanya benar-benar bibit bebet bobot gitu. Karena bukan di Eropa bukan berarti nggak ada drama kumbara sama keluarga suami gitu-gitu ya, Bo. Yeah. Kadang ada juga. Tetap gitu. ada. Tetap ada kan. Nah aku tuh nggak mau. Kenapa sih? Tetap ada kan drama kan. Aku juga penuh drama hidupku. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi namanya, kita kan sebatang kara di Eropa kan. Bener. Di Eropa tuh kita sebatang kara. kara. Nah kebetulan dia itu ternyata sebatang kara juga. Jadi dia tuh anak satu-satunya. Anak tunggal. Jadi dia bilang tuh, tenang, kamu nggak akan nggak akan mengalami masalah yang kamu takutkan, karena aku pun sama kayak kamu. Sendiri gitu loh, dan Osnabrück itu tempat aku tinggal sekarang, tempat dia tinggal juga itu adalah bukan kotanya dia juga, bukan kampung halamannya gitu. Jadi dia pendatang juga di situ. Iya gitu, jadi sama lah, kita benar-benar sendiri gitu akhirnya. Jadi begitu ya para bunda-bunda Itwil ya, Cinta dengan Pak RT ya, sebutannya Pak RT kan. Ember. Karena sampai sekarang tuh kemarin kita kan makan malam karena ada tetangga kita yang pindah. Jadi kita makan malam bareng sama tetangga kita yang pindah itu. Dia masih jadi RT loh. Gue baru tahu. Makanya aduh pusing banget, pulang kerja tuh masih ada aja yang dikerjain. Kayak urusan apa sih? Dokumen, sampah atau komplain tentang bangunan segala macem tuh masih. Jadi ini Bu RT. Member, itu yang pusing, Bo. Iya pastilah. Kan di sini nggak ada yang kayak Bu RT di Indonesia, duit dari ngecap, data nggak ada di sini. Bener pure pelayanan gitu ya, karena udah ditunjuk sebagai orang yang bisa dipercaya. Melayani setulus hati, melayani sebagai boti. Melayani tanpa masalah, akar gingseng meledak. Oke, ini masuk ke sesi hot question. Tapi bentar dulu, meskipun TikTok aku lagi kena PL, bisa nanti diedit ini TikTok aku sebelah sini. Oh, Cring. bisa. Ini ya. Cring. Toki-toki sama IG, mau IG? IG, ini TikTok. Nah, biar susah dia ngeditnya ya. It's okay. Masuk ke sesi pertanyaan hotnya. Apa gaya terfavorit Cinta? Sebelum sudah nikah, beda loh itu. Oke, ya, sebelum dan setelah. Wah, kalau sebelum sih apa aja ya, sampai yang di paling favorit. Di balkon otomatis mungkin kan, Bo. Iya nggak sih? Itu aja pernah. Semua deh. Tapi kalau udah nikah tuh cuman, kalau bahasa Sunda tuh bilangnya entep sendok ya, Bu. Duh, kenal lagi mah orang kampung. Entep sendok. Itu ya? Iya, dari pinggir. Karena kalau udah nikah ya udah ya. Tapi sadar waktu di hohe-hohenya. Ketiduran juga pernah. Jadi Pak RT aja yang bergerak gitu ya? Dia mau kan. Kalau perempuan mah penting. Yang penting amr. Yang penting melayani setulus hati, melayani sebagai boti. Ya. Melayani tanpa masalah. Akar gingseng meledak.
And then Bau kotor dong, bau meledak. kuning. Serem ya. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Apa? Cientat pernah nggak sampai si Kunyit-kunyit asam. bukan kunyit, jagungnya keluar? Bukan yang pengalaman semua ya, ya. Pengalaman sama Pak RT doang atau sama sebelum-sebelumnya? All. Oh, pernah lah pasti. Pernah lah pasti. Tapi pernah. ada yang ngomong Boti nggak pernah, saya belum pernah, bohong kan? Siapa? Mana sini suruh ketemu Botinya? Nggak Karena mungkin. gini Bu, ada cerita kita nggak prepare dadakan Nah, gitu. Itu itu. tuh pasti gitu. Atau kalau misalkan pastilah ngalamin pasangan kita itu orang yang kurang respect. Kalau lu lagi menstruate Iya. ya, itu tuh jangan. Jangan, tapi Jangan. Ada yang maksa gitu Hmm. loh. Nah itu tuh nggak boleh. Kalau sekarang sih setelah di Jerman jarang ya. Ya, enggak lah. Meskipun dadakan tuh karena sebelum tidur tuh pasti bersih gitu. Ya Itu. sama. Tapi Ini yang kayak gini nggak apa-apa di YouTube. it's okay, why not? Oh ya udah. Enggak, ini kan Tapi ini edukasi. pengetahuan juga loh. Edukasi, gitu. maksudnya kan banyak banget itu pertanyaan di luar ini ya, di luar YouTube. Kak Oki nggak pernah keluar ininya, katanya tokainya. Gue bilang ya paling sekali pernah, 2 kali pernah, tapi nggak setiap Enggak. keluar, enggak. Kita pun bisa ngerasakan ada feeling gitu ketika oh gue nggak bisa. Nggak gitu. bisa stop gitu kan. Kalau ibu-ibu lagi dapet, lagi mens juga nggak bisa kan? Nggak bisa, Gitu. sama Kita juga aja sama. gitu. Cuman kita keluarnya kuah kuning gitu ya. Ember gitu. Tom yum ya itu. Tom yum. Aduh ya Allah, aku berasa di surga karena akhirnya ngomong bahasa Indonesia. Betul. Akhirnya kita ketemu ya. Say. Ketemu. Ngomong Sunda juga. Ngomong Sunda, biasa Sunda. Biasa. Kita tuh ketemu kapan sih? Pas pertama aku yang kecentat kan. Aku yang ke dirimu yang kan. ngemprokin tuh siapa ya? Stevie apa Kokoriko? Bukan. Ya? Langsung ya kita ya? Langsung. Karena Ada Sunda. ada nih not ya followerku, itu ada ya lucu katanya. Siapa namanya? Cientat katanya. Sunda dong dia. Iya Sunda. Langsung aku Langsung masuk. masuk, naik, nyambung. Nyambung Kelar. kata Cientat gini. Iya ada artis gitu kan. Aku follow up, follow-followan. Udah di situ. Tahun lalu kan? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Puasa. Tahun ini. Bulan puasa. Tahun ini. Aku di Bali, dia udah di Jerman dia. Aku waktu pulang bulan puasa Cientat di Oke mana? kan nikah baru berapa lama? Aku tahun lalu nikah, Tahun lalu. September. Iya. Cientat bulan puasa di Jerman berarti. Udah. Aku kan udah jalan mau 3 nih nikah. Oke. Oh, ya. jadi aku itu ketika Oki ngeposting, iya kita kenal sebelum kamu nikah ya? Apa udah ya? Sebelum, makanya tahun Sebelum. lalu. Makanya aku tuh ngelihat postingan dia. Postingan kamu yang naik banget itu pas nikah kan? Iya. Yang berapa M ya, Say? 40 Itu. Yang juta. ngewujud bukan orang Indonesia doang kan? Bukan. Mampus. Orang Malaysia. Iya. Banyak juga kok yang Banyak belok. Malaysia. Banyak. Mantanku banyak. ada di sana. Pondan, Ada kan Say. Tapi Endul mulai. Lebih jago dari Jago. Indo. Maaf ya, maaf Maaf ya. bapak-bapak, maaf. Emang Tapi malah emang lebih enak kok. Foreplay-nya. Jadi nggak langsung dobrak. Enggak. Mirip karena jajahan UK. Iya. Makanya UK lebih enak lebih lebih Endul kan. Kalau Belanda kan adu gedong doang. Gedong doang. Kok kita sama pengalamannya? Ya iyalah. Marketnya sama. Marketnya sama bule lebong ya. Gitu, ya. Tuh. Kan. Next question ya. Apa tuh? Oke. Apa sih tanggapan orang tua mengenai Cientat yang ternyata partnernya juga seorang laki-laki? Sebenarnya kalau ngomongin ortu tuh dari dulu banget ya. Sebelum aku udah pacaran waktu itu. Tapi Cientat- berapa kali gitu. Terus pacar aku yang ketiga. Jadi aku ada pengalaman pacaran sama yang benar-benar bukan toxic lagi tapi freak, benar-benar freak, Oke. benar-benar yang ampe gue ada satu film yang gue tuh lihat film itu tuh nangis gitu karena yang freak yang ampe mukul, yang ampe segala macem tuh sampai kecelakaan, di balik kecelakaan yang pernah gue alamin itu tuh dia. Jadi dia tuh berprinsip kalau gue nggak bisa terus sama lu, ya better lu nggak ada di dunia. Serem kan, Bo? Ketika gue akhirnya lepas dari dia ngomong lah ke orang tua gue. Itu awalnya coming out atau emang Iya. sebelumnya udah coming out?
Orang tua gue tuh sebenarnya ternyata pada waktu itu yang bikin mereka marah itu adalah karena dia tidak gentle. Dia bilangnya tuh gini, saya itu sahabat anaknya ibu. Anak ibu di Bandung itu selain kuliah itu jual deres. Oke. Jadi dia nggak ngakuin sebagai pacar Eke. Eke waktu itu positive thinking aja. Oh, orang tua gue marah karena gue seperti ini. Ketika gue tahu hal itu, gue liatin lah bukti-bukti bahwa dia tuh sebenarnya pacaran sama gue. Dan itu semua nggak benar. Dan akhirnya otomatis keluarga percaya sama Eke dong, gitu, daripada sama orang lain. Dan akhirnya ya udah, dengan tidak tahu malu dia minta maaf segala macam. Dan aku bilang, kalau kamu memang mau maaf aku, ngomong ke orang tua yang gentle, siapa lu dan setrik apa lu. Dia melakukan itu. Tapi yang bikin aku kaget itu ternyata orang tua tuh bilang kalau tidak ada orang tua yang tidak tahu anaknya. Jadi sebenarnya mereka tuh udah aware, tahu dari kecil. Dari kecil ngondek. Sama. Oh, sama ya? Sama. Aku main futsal. Hah? Kok futsal? Futsal, tapi yang ku ambil bola pemainnya. Oh. Bukan lagi. You know kan, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dalam keketatan. Celana olahraga zaman dulu tuh ketat-ketat, Bu. ketat, Beb. Ketat-ketat. Jadi sampai segini loh, Ce. Iya, segini. Jadi kalau sekarang kan panjang-panjang ya. Nggak ada space-nya. Jadi bener-bener ketat. Jadi sebiji-biji kelihatan. Cinta, thank you for your time. Thank you for visiting me. Makasih. Makasih juga. Makasih banget. Kita semoga rame ya viewers-nya. Kita jadinya gini, kalau misalkan rambat-rambat. Tapi kalau nggak rame juga main aja nanti Desember. Santai aja orang deket. Bisa mungkin aku kalau misalnya nggak pakai kereta, terbang aja ke Hamburg kan. Ke Hamburg boleh. Emang ada ya flight dari langsung ke Hamburg? Ada. Munich, Hamburg. Kan bisa juga kalau nggak ke Dortmund, ke Düsseldorf. Düsseldorf ya. Santai lah, bisa lah ke Itwil M. So see you in next video. Bunda Itwil, Bunda Itwil. Bunda Itwil, Bunda Itwil. Itwil bau. Itwil bau. Bye.